Aku nggak tahu ya, aku sekarang ini positif atau tidak, saya tidak tahu. Karena memang saat ini sih saya tidak ada gejala. Dan kalian mesti tahu, orang yang positif itu bisa menunjukkan tidak ada gejala sama sekali. Selamat pagi, saya dengan Dr. Yuli. Pada saat ini, saya ingin coba mengajak kita semua untuk merefleksikan kejadian pandemi COVID-19 pada saat ini di dunia ini, terutama yang sedang melanda Indonesia. Saya sangat takut dan sangat cemas melihat kita semua menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sangat tidak siap. Kita sangat tidak siap dan kita susah sekali patuh terhadap himbauan pemerintah saat ini untuk berada harus di rumah aja. Sekedar menceritakan data per tanggal 23 Maret kemarin, di mana jumlah kasus positif sudah mencapai 579, di mana kasus baru ada 65 dan orang yang sembuh sekitar 30 dan meninggal dunia sekitar 49 orang. Kalian harus tahu, Indonesia sekarang negara yang memiliki case fatality rate atau angka kematian tertinggi di Asia pada saat ini. Risiko COVID-19 pada remaja dan dewasa muda memang tidak sebesar pada orang yang lanjut usia, namun risiko tetaplah risiko. Meskipun gejala masih ringan, atau tidak ada gejala sama sekali, kita, saya, kamu, kita semua, khususnya kita yang muda atau mungkin remaja dewasa muda, sangat berpotensi menjadi carrier atau pembawa virus tanpa sadar, dan kita bisa menyebarkan ke orang-orang di sekitar kita, contohnya kakek dan nenek kita. Dan kalian harus tahu, usia yang meningkat, maksudnya usia di atas 60 tahun, itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk memiliki gejala yang lebih berat apabila sudah terserang COVID-19 ini. Penyakit penyerta lain bisa memperparah keadaan gejala dari COVID-19 ini, seperti orang-orang dengan sakit jantung, sakit paru-paru kronis, seperti sakit asma pada penyakit tua, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, penyakit gula. Itu bisa memperberat gejala COVID-19 ini. Nah, kita harus tahu kenapa harus di rumah aja. Teman-teman, kondisi rumah sakit kita di Indonesia dan tenaga kesehatan sangat kewalahan dan memiliki tenaga yang sangat terbatas. Alat pelindung diri yang sangat terbatas. Dan saya cukup prihatin melihat kondisi ini yang sedang terjadi, di mana orang-orang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi ladang uang. Dengan banyak penimbun masker, bahkan sekarang ada penimbun sarung tangan, penimbun alkohol swab. Aku nggak ngerti lagi di mana pikiran orang tersebut. Ya, oke, aku nggak bisa ngambil keputusan sepihak bahwa mereka pure salah, tidak. Tapi cobalah berpikir, di rumah sakit itu tidak hanya kasus COVID-19 saja, teman-teman. Banyak kasus lain, banyak penyakit lain. Kita butuh masker, kita butuh hand sanitizer, kita butuh sarung tangan, kita butuh alkohol swab. Itu semua sebagai emang alat perlindungan diri yang menjadi kebutuhan dasar oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Aku nggak tahu ya, aku sekarang ini positif atau tidak, saya tidak tahu. Karena memang saat ini sih saya tidak ada gejala. Dan kalian mesti tahu, orang yang positif itu bisa menunjukkan tidak ada gejala sama sekali. Jadi, kita nggak tahu sebenarnya kita ini carrier virus atau tidak. Sekitar kita tuh carrier virus atau tidak. Kalian mau diisolasikan di ruang isolasi, dan karena sekarang ini rumah sakit rujukan semakin terbatas jumlah kapasitas untuk menerimanya, kalian mau dirawat di tenda darurat. Kalian mau dirawat dan tidak ada keluarga yang bisa menjenguk kalian. Kasus kematian harian di luar Cina sangat meningkat tajam. Dan itu tadi Indonesia menjadi peringkat pertama di Asia. Kita harus di rumah aja. Please, bantu kita untuk
menurunkan kurva. Kemudian bantu kita juga untuk memutus rantai penularan dan membatasi penularan terhadap orang lain. Bukan berarti kalian di rumah aja, oke, virus corona hilang. Tidak. Kita belajar seperti orang di Cina, di mana mereka sangat patuh terhadap pemerintahnya. Mereka mengkarantinakan diri di rumah. Kita berkaca, sedangkan sekarang ini masih banyak orang pergi ke sana kemari, banyak acara, bahkan momen untuk work from home dimanfaatkan sebagai momen liburan, momen nongkrong-nongkrong, momen kumpul-kumpul. Berbahagialah kalian yang bisa work from home, bisa istirahat di rumah, bisa kerja dari rumah. Orang di rumah sakit, dokter, perawat, satpam, tenaga kesehatan yang lain, tidak bisa kawan. Jadi bantu juga kita untuk membantu mengurangi penularan ini, ya dengan di rumah aja, karena setiap nyawa sangat berharga. Kapasitas rumah sakit, tenaga kesehatan sangat terbatas. Please, kalau tidak sangat darurat, hindari pergi ke rumah sakit dan hindari kerumunan atau keramaian. Dan juga jangan panic buying, atau sekarang ini pasti banyak isu-isu, wah nanti gimana nih kalau kota kita di lockdown, aku beli semuanya, aku borong. Berpikirlah untuk membeli yang secukupnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita nggak tahu ada orang yang lebih membutuhkan lagi. Ya seperti sekarang tenaga kesehatan butuh masker, tapi rumah sakit kekurangan masker. Dan kalian, maaf, ada orang-orang di luar sana yang menimbun masker dan tidak memiliki tanggung jawab gitu untuk melakukan hal tersebut. Social distancing kenapa perlu? Social distancing perlu untuk mengurangi individu yang punya risiko tinggi untuk mempunyai penyakit yang berat. Dan ini harus dilakukan ketika adanya transmisi lokal di area kita. Artinya sudah ada kasus positif dan ada penyebaran lokal di daerah kita. COVID-19 ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejalanya demam lebih dari 38 derajat, batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan. Pencegahannya sangat sederhana. Saya mengajak kita semua masyarakat, kalian menjadi solusi untuk penyakit ini. Solusi menjadi dalam pandemi ini. Untuk tetap di rumah aja, dan kalau tidak perlu sekali, kalau tidak begitu darurat, hindari ke rumah sakit atau hindari pergi ke tempat keramaian atau kerumunan. Perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan dengan air dan sabun, dengan hand sanitizer, jaga jarak minimal 1 meter, apalagi ketika ada di kerumunan, pakai masker kalau sedang ada di tempat kerumunan, dan kalau pakai masker juga kalau Anda sedang sakit. Etika batuk dan bersin, ya ini sangat susah ya. Sesederhana seperti ini, pakai masker, menggunakan tisu kemudian dibuang. Ya, sesederhana itu. Tapi ya begitulah. Walaupun sederhana, tapi susah sekali untuk melakukannya. Ya, jadi siapa yang harus memakai masker sebenarnya? Yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang merawat pasien dengan infeksi saluran pernafasan. Yang ketiga, orang yang datang ke rumah sakit, yang ke klinik, atau semua pekerja yang ada di rumah sakit, termasuk semua tenaga kesehatan dan semua pegawai-pegawai di rumah sakit. Yang keempat, pekerja di restoran makanan. Yang kelima, petugas transportasi umum. Saya percaya kita semua bisa menekan angka pertumbuhan kasus baru COVID-19 di Indonesia. Bisa menekan angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia. Bantu dan mari kita berjuang bersama-sama dengan di rumah aja. Jaga kebersihan, hindari keramaian dan hindari kerumunan. Etika batuk, bersin dan benar. Pakai masker, dan mari kita berdoa bersama-sama agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat selesai. Dan yang terakhir, harapan saya adalah mari kita berdoa bersama-sama agar
pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai, dunia ini bisa sembuh dari pandemi COVID-19 ini, dan khususnya kita, sanak saudara kita, keluarga kita, dan siapapun itu yang ada di Indonesia saat ini. Semoga kita semua sehat-sehat, jaga kesehatan. Kalau tidak perlu-perlu sekali, saya tekankan lagi, jangan keluar rumah dan di rumah aja. Dan yang terakhir juga, yang paling terakhir nih, saya mohon doa untuk semua masyarakat, khususnya bagi kami tim medis. Semoga kami diberikan kekuatan, semangat, sukacita di dalam menjalankan pelayanan kami di bidang kesehatan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kami semua sehat dan keluarga-keluarga kita sehat semua.